Assalamualaikum Baraya, kita ketemu lagi tapi bukan di Guru Gembul Channel. Ini adalah podcast Subaltern. Nah, di tema Subaltern ini kita akan membahas justru adalah orang-orang yang dianggap oleh masyarakat sebagai orang-orang terpinggirkan, orang-orang yang dianggap katanya tidak penting dan sebagainya. Kita justru angkat untuk mendapatkan inspirasi darinya. Biarkan orang-orang terpinggirkan itu bisa berbicara. Nah, sekarang kita akan gandakan ketegangan kita. Selain juga ini adalah podcast yang benar-benar dianggap aneh sebenarnya. Nah, kita ditambah lagi dengan satu tema bahwa sekarang kita akan mewawancara yang sangat sensitif buat Indonesia, yaitu, maaf ya, bencong. Kita akan berbicara dengan orang yang berprofesi sebagai bencong atau banci. Saya mohon maaf ya, anggaplah ini adalah bukan penghinaan, bukan apa. Kita berbicara netral aja. Pak atau Ibu ini? Ibu. Ibu aja ya. Ibu baik-baik saja kan sekarang? Baik. Terima kasih karena sudah hadir untuk acara ini. Ini sebenarnya adalah podcast Subaltern yang kedua. Yang pertama kemarin kita bakso tahu yang dipanggil. Ya, sekarang ini adalah yang berperan sebagai perempuan untuk keliling-keliling ngamen gitu. Betul Pak? Betul. Atau Pak atau Bu? Ibu-ibu ya. Saya agak. Kita mulai dari yang pertama Pak. Pak, aduh, saya ketukar terus ya. Aduh, ya, Bu harusnya ya. Kita mulai dari yang pertama, Bu. Ini aslinya Bapak, tuh udah Bapak lagi. Udahlah, saya aja lah. Aslinya, ini tuh maaf ya, diidentifikasi oleh Bapak guru, Ibu guru, oleh orang tua dulu waktu kecil itu laki-laki atau perempuan? Ya, waktu masih sekolah. Ya, sekolah, waktu masih sekolah SD. Udah jiwanya juga perempuan. Oh, jiwa perempuan. Iya. Tapi di KTP dan lain-lain laki-laki? Ya, laki. Maksud jiwa perempuannya tuh tahu dari mana itu jiwa perempuan? Ya, kan kita perasaannya ya, mainnya kan suka sama perempuan. Kalau mainnya sama perempuan, kalau pulang sekolah sama perempuan bareng gitu. Gak suka main bola gitu? Enggak. Kalau main bola itu kalau pelajaran olahraga sepak bola, ya Allah kok pelajaran sepak bola sih? Nggak yang lain gitu. Karena kita nggak bisa gitu. Oh, iya. Emang sejak kecil seperti itu? Iya. Dan bagaimana, ini maaf ya, ini maaf ya. Kan saya sebut Bapak aja lah, susah saya. Kan fisiknya laki-laki. Iya. Fisiknya laki-laki. Gimana cara ngelihat tubuh laki-laki di badan tuh gimana? Ya gini aja. Kita perasaannya ya udah kayak perempuan aja. Udah kayak perempuan. Iya. Jadi misalkan ada pikiran pengen punya anak gitu, melahirkan gitu nggak? Enggak sama gitu. Dan ketertarikannya pada laki-laki atau pada perempuan? Laki. Tertariknya pada laki-laki. Ada yang pernah menjalin hubungan? Saya mah dulu pernah berapa kali hubungan tapi putus nyambung. Oh gitu. Iya. Dengan sesama lelaki. Iya. Lelaki yang benar-benar normal gitu. Oh, lelaki yang normal. Iya. Kalau lelaki yang gitu-gitu nggak suka. Hah? Laki-laki yang gitu-gitu maksudnya kayak ngondek-ngondek gitu. Oh, laki-laki yang gini nggak suka. Senangnya sama laki-laki yang jantan, yang gagah gitu. Berarti sejak awal, kapan pertama kali sadar bahwa jiwanya perempuan tuh sejak SD main sama perempuan tadi itu? Iya, tamat SD. Tamat SD. Iya. Dulu kan kita sekolah SD. Kan guru olahraga kan masih bujang. Iya. Iya. Kita main terus pulang sekolah, main ke dia terus tiap hari. Oh, suka. Ya dulu kan belum ada hasrat suka sama enggak. Dulu gitu. Kalau sekarang kan udah ada hasrat. Itu tuh ini menurut pendapat Bapak lah ya. Bapak, saya mohon maaf ya. Menurut pendapat Bapak aja. Itu muncul gara-gara sering bermain dengan perempuan atau memang dari dalam udah gitu? Ya dari dalam, dari dalam. Dari ini. Dari dalam. Gimana tanggapan Ibu, Bapak dulu? Kan kita udah nggak punya orang tua. Oh, sejak kapan? Ya, maaf ya. Semenjak 4 SD. Oh, sejak kelas 4 SD. Terus sampai kelas 6 itu diurus sama kakak. Oh, Ibu dan Bapak nggak ada. Sejak SD kelas 4 bersamaan.
Enggak, beda setahun. Oh, beda setahun. Maaf ya. Iya. Maaf. Beda setahun terus ini sama kakak, diasuhnya sama Iya. kakak. Berapa bersaudara? Saya ada 6. 6. Yang kakak-kakak berapa? Kakak ada 3. Kakak 3 berarti adik 2. Enggak, saya paling bungsu. Oh, yang paling Iya, bungsu. iya. Kakak ada 3 tapi ada 6 bersaudara. 4 kemarin apa berapa? Oh, ada 4. Iya. Oh, 4 bersaudara bukan 6. Terus kakak gimana? Kakak laki-laki perempuan? Perempuan, Oh, kakak laki. perempuan. Ya ada yang mau menerima, ada yang enggak. Enggak, yang enggak mau nerimanya kieu, isa malu punya adik kayak gitu. Gitu. Ada kakak. Jadi enggak pernah silaturahmi, enggak. Sampai sekarang? Iya. Sekarang mereka tapi tahu mereka tinggal di mana? Ya tahu. Tahu. Tapi enggak pernah main, enggak pernah. Putus hubungan aja. Iya, malu ngomong malu punya adik kayak gitu. Dari yang 3 itu tapi ada yang nerima. Ada yang nerima. Tapi silaturahmi masih. Mungkin gini kan, dia kakak saya mungkin udah tahu jiwa saya gini, suka dandan, mungkin nggak pernah negor, mungkin jaga ini meren ya, jaga perasaan, tahu ditanya marah gitu. Tapi kalau bapak saya mungkin tahu. Bapak saya kan gini, nanti kamu kalau ada apa-apa nggak usah ngeluh ya, itu udah takdir badan kamu, kata bapak saya dulu. Waktu masih hidup. Ya berarti waktu SD itu ya. Iya. Oh, berarti sudah tahu ya. Iya. Emang nggak misalkan dipaksain, saya pengen main sama laki-laki gitu terus, ini nggak bisa ya? Nggak bisa. Soalnya kita tiap harinya kalau di rumah bukan main sama lelaki. Waktu sekolah SMP, SD nggak sampai SMP. Oh, nggak sampai SMP. Iya. Jadi udah SD itu putus saja, terus ngapain? Iya, langsung ke Bandung. Oh, itu di sama aslinya orang Jawa. Orang Jawa. Iya. Langsung ke Bandung cari apa sih kerjaan gitu. Terus ada mau ke Jakarta kerja di salon, mau hidup numpang tidur sama numpang makan. Maaf, ke Jakarta itu merantau dari kampung halaman tuh tahun berapa? Tahun berapa? Ya udah lama. Dulu gaji berapa sih? 150. 150 rupiah per bulan itu di Jakarta? Iya. Kerjanya langsung di salon? Iya. Berarti memang sudah suka dandan, waktu itu sudah suka dandan, ngedandanin orang-orang juga. Dan gimana orang-orang ngelihat di tempat kerjaan itu? Ngeremehin atau biasa? Enggak biasa, soalnya itu kan yang bagian sekretaris ya, itu kayak saya juga. Dan setelah itu kenapa sekarang itu berhenti tahun berapa? Tahun berapa? Adalah mungkin nggak hafal sih. Semuanya nggak hafal ya? Iya. Berarti tahun-tahunan nggak hafal. Berarti udah sangat lama ya? Lama di Bandungnya. Oh, lama di Bandungnya. Iya. Nah itu nggak, maksudnya kenapa berhenti dari salon itu? Ini ya soalnya ini sih bosnya ini pisan. Oh. Cerewet banget. Bosnya gini juga? Bukan. Oh, enggak. Orang Chinese. Orang China, perempuan. Iya. Terus berhenti, terus pindah ke Bandung. Iya. Nah di Bandung ngapain? Di Bandung karena cari kerjaan susah. Kita kan lama-lama ya banyak teman kayak saya gitu, teman lama-lama kenalan. Temen apa? Ya teman kayak saya ini. Oh. Iya, lama-lama. Yang dianggap oleh masyarakat disebutnya bencong gitu. Iya. Gak apa-apa disebut. Enggak apa-apa, sama kalau dibilangin gitu-gitu kan anak-anak banyak. Sama nggak pernah marah sih. Soalnya apa? Oh kita juga kita kan sendirinya udah gitu. Pesan Bapak ya, jangan protes kalau gitu ya. Enggak marah. Oh gitu. Jadi nah itu di Bandung nyari bisa ketemu sama teman-teman apa ya? Itu sejak kapan? Iya kan kadang-kadang kita berangkat. Iya kan berangkat nyari. Terus ketemu kenalan gitu. Hampir seluruh Bandung ya, kota Bandung hampir semua. Hampir semua tahu. Iya. Soalnya circle bencong itu. Iya, soalnya ini kan ada yang ada yayasan. Ada yayasan. Iya, ada yang enggak gitu. Kalau yayasan kan kalau ada apa-apa
ini sama yayasan ditanggung. Kalau kita sakit, kalau kita apa. Oh, ada yayasan yang menaunginya. Iya. Ikut aktif di yayasan itu? Enggak, cuman ini aja kalau ibaratnya dia kayak model kayak apa sih, puskesmas gitu sih. Kalau kita sakit datang, dibantu sama dia gitu. Kan ada ya kayak kita kan ada yang suka keluar malam. Ya gitu dikasih obat sama dia gitu. Kasih obat? Iya, obat biar nggak sakit, terus biar nggak kena virus. HIV? Iya gitu. Oh, jadi di antara komunitas itu ada yang memang kelayapan malam-malam? Oh, banyak atuh. Oh, banyak. Jadi zaman dulu sekarang kan zaman dulu kan udah cuman nggak ada pelanggan, kadang-kadang cuma nangkring aja di jalan gitu, di tempat gitu kan. Kadang-kadang orang kan banyak nyamper. Iya, nyamper yang membutuhkan jasa itu. Iya, berarti di antara komunitas itu banyak yang melakukan aktivitas itu dan bersaing satu sama lain gitu. Iya. Aduh, saya nggak kebayang sih. Itu tempatnya di Tegalega. Tegalega, Jalan Tera, Kebun Eta. Sekarang udah enggak. Sekarang udah nggak ada. Udah Taman Maluku sekarang udah dibangun rumah-rumah itu ya. Udah nggak ada. Terus Tegalega udah nggak ada. Paling ada sih ada. Mungkin di daerah kayak di Pasar Baru. Kalau paling cuman 1-2 gitu. Ada nggak yang kena penyakit virus tadi itu? Kalau ada. Itu teman saya kan suka mangkalnya di Tegalega. Dia kena penyakit itu. HIV? Iya. Tapi sampai sekarang masih? Enggak, udah meninggal. Oh, udah meninggal gara-gara penyakit itu? Iya. Takut nggak? Ya takut. Ya kan di antara komunitas itu. Iya. Ini maaf ya, saya jadi di antara komunitas itu kan tadi ada nggak sih yang sebenarnya bencong tapi bukan jiwanya gitu, cuman profesi aja gitu? Ada. Sebenarnya laki-laki biasa aja. Iya. Ada. Tapi berprofesi sebagai itu. Teman-teman ada yang seperti itu. Itu gimana? Antar yang asli dari jiwa, saya susah untuk mendefinisikan ini. Tapi ini setidaknya dari pengakuan dia ya. Pengakuan dari Bapak. Jadi ada bencong yang dari jiwanya, ada yang cuma sekedar profesi. Nah, itu bersaing satu sama lain? Enggak. Beda pasar? Iya. Aduh, saya jadi ini Baraya, saya mohon ini sekali lagi ini memang agak sensitif dan untuk banyak hal bisa aja ditanggapi secara kurang bijak gitu. Tapi ini pengakuannya juga agak vulgar sih. Tapi oke lah, itu dulu. Sekarang sudah tidak lagi menjajakan jasa itu. Iya. Sekarang kerja apa? Kerja ngamen. Ngamen? Iya. Nyanyi. Iya. Tapi kan kalau kita ya kan alatnya pakai kecrek. Kalau pakai gitar kan nggak kadang Pak jangan pakai itu atau pakai gitar atau kata yang diamenin. Itu kan nggak wajar, itu kalau pakai gitar kan khusus cowok-cowok gitu. Kalau ini udah ciri khas ya, kalau banci itu pakai ini tuh kecrek. Dari mana kewajaran itu, keharusan itu tuh dari mana? Ya udah dari dulu. Kadang dulu pakai ini bas betot ya. Oh iya, yang dari kayu. Sebelum ada kecrek itu pakai bas kayu yang ininya pakai ban. Bas betot ini. Pokoknya gini ya. Namanya gini ya, kadang ada suka ada dukanya sih. Iya, kadang-kadang kita kan ini yang amin. Aduh ya Allah, nggak bilang maaf, nggak bilang punten. Diem aja. Kadang-kadang orang-orang ya kadang kalau yang ngerti mang ya diem, kalau yang nggak ngerti kan ngomongnya selalu kasar ya, selalu nyakitin. Iya, tapi biarin gitu. Nggak selalu dipikirin. Itu berarti kan banyak sekali yang menghina kan? Iya, biarin Yang penting mah kita tujuannya ya cari uangnya bener, nggak apa namanya sih, nggak nyuri. Iya. Nggak, maksudnya gini, kan jiwanya udah gini gitu. Kenapa nggak ngelamar misalkan jadi ya misalkan jadi profesi yang lain, bisa aja misalkan dagang gitu. Dagang mah
Dagang maksudnya kerja apa? Dagang sendiri? Ya dagang. Jadi misalkan gini, kan perempuan ada yang bisa dagang kan, laki-laki juga ada yang bisa dagang. Nah ini juga kenapa harus ngamen dan masuk ke dunia yang tadi itu gitu, masuk ke dunia prostitusi. Kenapa nggak misalkan ya normal aja kita dagang atau beternak atau bikin makanan gitu. Kenapa nggak seperti itu profesinya? Kenapa harus ngamen gitu? Enggak, ini kan apa namanya gitu belum kepikiran sih. Belum kepikiran. Iya, belum kepikiran gitu. Mungkin nanti kan ya bisa kepikiran. Iya kan, iya maksudnya masak gitu terus buka warteg gitu bisa aja kan sebenarnya. Bisa aja. Terus ini tadi saya ngobrol behind scene, nggak berkeluarga ya sekarang. Nggak. Lah namanya gimana sih Pak, sama perempuan nggak nafsu. Oh di sini juga teman-temannya semuanya perempuan, ibu-ibu semuanya, nggak ada yang ibu-ibu pada duduk di ginian di gang. Ibu-ibu aja ngobrolnya duduk bareng. Ya ngobrol sama ibu-ibu iya, gitu ya. Ngobrol bareng. Nggak nafsu sama sekali. Enggak, boro-boro nafsu, enggak. Biasa, udah biasa. Kalau maaf ya, kalau lihat perempuan bajunya dikit gitu, perempuan seksi gitu, sama sekali enggak. Iya. Sukanya sama laki-laki. Jadi kalau laki-laki ini baru gairahnya naik. Enggak, bukan gaya ini apa. Kalau ngeliatin laki, ya gimana ya. Kadang suka di jalan di mana aja suka deg. Oh gitu. Jantung, ya jantungnya suka gemeteran. gitu gaya. Jantungnya suka deg. Makanya dulu kan pacar saya dulu ya. Orang mana? Orang Tuban, Surabaya. Ganteng. Ganteng banget. Itu pernah berantem, masalah cowok pernah. Iya, karena dia punya saya. Dia mau sama ini saya, pacar saya gitu. Dia yang selingkuh. Iya, berantem. Selingkuhnya sama laki-laki sama kayak saya lagi, teman saya. Selingkuh, berantemnya di mana? Di tengah-tengah jalan. Di tengah-tengah jalan berantem. Berantemnya sekolah berantem. Terus iya. Berantemnya pukul-pukulan kayak laki-laki gitu atau ya ada ya jambak-jambakan kayak perempuan cakar-cakaran. Iya. Terus berantem gini ya. Orang-orang kan gini, laporin polisi, kata orang-orang pedagang. Jangan urusan campur tangan ya, ini saya sama dia urusan pribadi. Gitu sama saya. Si laki-lakinya gimana? Laki-lakinya nggak ada. Nggak ada. Dulu waktu berantem ada di rumah kos-kosannya berantem. Setelah kejadian berantem itu sama si laki-lakinya gimana? Putus? Enggak. Oh enggak. Kamu dibayar berapa sih sama sama itu? Maunya mau ngelayanin dia sih gitu. Saya kan kerja capek buat kamu, kok kamu bisa selingkuh sama orang gitu. Oh, yang kerjanya? Saya. Iya, saya kan kerja. Kalau dapat uang dia kasih, dapat uang dia kasih. Kerjanya apa dulu? Siapa? Saya? Ya anggar gitu, ngamen biasa. Oh, ngamen. Iya. Buat dia tapi dianya selingkuh. Iya. Ada ini enggak sih? Ada kerisauan dalam hati kenapa saya gini gitu. Kenapa kalau misalkan ya, kalau dikasih kehidupan kedua gitu. Nanti misalkan ya, misal ini mah kalau udah meninggal terus nanti hidup lagi gitu. Mau kasih jasad laki-laki atau perempuan? Ya lelaki. Tetap laki-laki, ya, pengen jasadnya laki-laki. Kenapa? Iya kan, kecuali kalau kita udah berubah, segala bentuk segala apa berubah, takut nanti di sananya nggak diterima. Allah, misal Allah udah nyabut nyawa tuh. Terus dikasih kamu boleh hidup lagi sekali lagi. Terus dikasih pilihan, nih ini tubuh laki-laki, tubuh perempuan. Milih tubuh mana? Kan ya. Jiwanya katanya perempuan. Ya karena kita maafnya, karena barangnya barang. Ya itu dia. Barangnya barang lelaki. Ya. Kalau punya pilihan. Ya kadang ya gimana sih ya perempuan lelaki ya kadang kan kalau ada orang itu lebaran kan ada orang jalan suami istri bawa anak ya loh saya ngeliatin orang itu kok iya bahagia banget gitu tapi kok saya kayak gini gitu nggak mau menerima nggak mau punya istri gitu ngeliatin orang kadang lebaran itu seneng jalan berduaan suami istri bawa anak. Tapi cuman nulis saja ya loh mungkin apa takdir saya apa gimana ya kayak gini gitu.
sebenarnya pengen kayak gitu ya, punya keluarga gitu. Iya, tapi kan hati ya ini ya nggak menerima, nggak mau nikah gitu. Nggak misal terapi, pernah kepikiran nggak terapi hormon gitu? Ya ada sih ada, tapi kan kita ngeliatin ya keadaan gitu, kepengen berubah-berubah, kayak oh biar cantik biar apa gitu. Ada. Tapi kita kan karena udah tua, nggak mau neko-neko. Tua tuh usia berapa sih kalau boleh tahu? Kalau boleh ya? Kalau boleh tahu berapa? Kelahiran 72. Kelahiran 72. Belum tua-tua amat. Berarti 50 meren ya. 50 apa? Iya, 51 berarti. Jadi selama hidup ini nggak berkeluarga tapi pengen sebenarnya, ya saya juga sedih sih kalau gitu. Saya jadi rada gimana ya? Saya malah kalut gitu berpikirnya ke sana ke sini, jadi ngebayangin gimana kalau nasibnya memang seperti itu. Tapi ini yakin sepenuhnya bahwa jiwanya emang jiwa perempuan gitu. Iya. Tidur sama perempuan juga biasa nggak pernah biasa. Ya ibaratnya dulu ya biasa aja. Main bareng-bareng foto-fotoan biasa itu biasa. Kadang suka renang kan, ayo renang kemana ke Sorong. Kan itu ibu, teteh-teteh ibu-ibu kan pada renang, kan pakaiannya gitu ya. Cuma biasa nggak ada rasa deg-degan nggak apa gitu biasa. Iya, jadi yang lalu sudah seperti itulah, sama orang tua juga sama ayah khususnya ya udah dikasih pesan. Iya. Dan di masa depan juga nggak punya rencana yang muluk-muluk. Iya. Jadi kalau misalkan masih kerja ya kerja, kalau enggak ya pulang kampung. Berdagang atau yang seperti itu. Nanti ketika maaf ya, ketika nanti meninggal, ikhlas juga kalau nanti dimakamkan sebagai laki-laki gitu. Ikhlas. Udah biasa aja seperti itu. Udah nerima takdir apa adanya begini gitu ya. Saya rada kacau dan pertanyaan-pertanyaan saya juga jadi terlalu banyak loncat ke sana ke sini. Saya mohon maaf Baraya karena memang apa ya? Ini masuk juga ke pikiran saya, ke fantasi saya, ke emosi saya juga. Dan ternyata banyak sekali ini boro-boro sebuah inspirasi atau pelajaran, kita justru di sini belajar untuk berempati malah. Belajar untuk memahami orang lain dengan jiwa yang berbeda ya. Jadi merasa diri perempuan tetapi ternyata fisiknya laki-laki gitu. Sejauh yang diyakininya seperti itu ya. Baraya boleh komentar bagaimanapun terserah, ya, tapi mohon jaga sopan santunnya. Baraya silahkan berkomentar, silahkan memberikan perspektif terkait masalah ini. Kalau misalkan Baraya punya solusi, Baraya punya apa ya silahkan saja tuliskan di kolom komentar. Ya, kita tutup saja Baraya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul dan ini namanya nggak usah saya sebutkan ya. Nggak usah lah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.